Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, bersemangat dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami memimpin hari lepas hari sampai pada saat ini. Terima kasih untuk hari baru ini. Kami percaya Tuhan sediakan yang terbaik buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Filipi 4 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu ketakutan yang seringkali melanda manusia, melanda pikiran kita, adalah ketakutan akan kekurangan. Ketakutan akan kekurangan merupakan salah satu ketakutan yang paling mendasar, paling primitif, dan paling universal atau umum dalam diri manusia. Manusia di zaman dulu takut akan kekurangan makanan, air, dan tempat berlindung yang aman. Dan ketakutan semacam ini juga menjadi ketakutan mendasar umumnya yang kita alami. Tapi ketakutan akan kekurangan mulai berubah di era yang modern. Kalau dulu ketakutan orang berpusat pada rasa lapar, zaman sekarang ketakutan akan kekurangan itu berkaitan dengan kekurangan finansial. Gaji ada, tapi merasa kurang. Selain itu juga ketakutan akan kekurangan peluang. Takut tidak mendapatkan pekerjaan, takut tidak mendapatkan pasangan hidup, karena berpikir bahwa pekerjaan kurang, pasangan hidup juga kurang, dan berbagai kurang-kurang yang lainnya. Ketakutan akan kekurangan akan mengambil sukacita kita dan menguras energi kita. Kita tidak akan pernah merasa sungguh-sungguh bahagia. Dalam ayat ini, saudara, Rasul Paulus menyatakan tentang satu hal yang menjadi prinsip kebenaran sebagai orang percaya. Dia katakan, aku tahu apa itu kekurangan. Rasul Paulus benar-benar tahu apa itu kekurangan. Dan dia juga tahu apa itu kelimpahan. Pernyataan ini berlandaskan pada pengalamannya secara pribadi. Sebelum dia menjadi seorang rasul, dia hidup dalam kelimpahan materi. Dan setelah dia menjadi rasul, menjadi pemberita Injil, dia mengalami banyak tantangan, aniaya, kelaparan, dan bahkan penjara. Namun dalam keadaan yang demikian, Rasul Paulus menyatakan, aku tahu apa itu kekurangan. Apa maksud dari pernyataan ini, saudara? Di balik pernyataan ini sungguh ada satu pesan mendalam, khususnya buat setiap kita yang sedang bergumul dalam masa-masa kekurangan. Seringkali dalam masa kekurangan kita merasa ketakutan, kita merasa khawatir yang berlebihan, kita merasa cemas akan masa depan, kita menjadi bimbang akan janji firman Tuhan. Kita merasa tidak bisa melakukan apa-apa, kita merasa kita tidak berdaya karena kita dalam kekurangan. Tapi di sini firman Tuhan berbicara kepada setiap kita, agar kita jangan takut dengan kekurangan. Jangan merasa cemas dengan kekurangan. Jangan terintimidasi dengan situasi kekurangan.
Jangan kita banyak alasan ini dan itu oleh karena kekurangan kita. Sebab di dalam kekurangannya, Rasul Paulus menyatakan bahwa dia mampu dan dia kuat dalam menghadapi semua. Dunia ini belum berakhir, sekalipun kita berada di dalam kekurangan. Pengharapan kita akan tetap ada di dalam Tuhan, sekalipun saat ini kita ada dalam kekurangan. Biarlah iman kita tidak menjadi goyah, dan semangat kita tidak hilang ketika kita mengalami masa-masa kekurangan. Tuhan bersama dengan kita dan memberikan kita kekuatan dalam segala perkara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami tidak kehilangan pengharapan, tidak kehilangan iman, tapi tetap dan selalu bersemangat, sekalipun ada dalam situasi kekurangan. Kalau Rasul Paulus dapat menghadapi semuanya dengan kekuatan yang Tuhan limpahkan, maka kami sungguh percaya kami pun juga dalam situasi pada saat ini mampu menghadapi semuanya dengan pertolongan dan kekuatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, sukacita dan semangat baru. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, dan biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa, mohon lawatan Tuhan atas setiap kami yang sakit dan dalam pergumulan. Kesembuhan daripada-Mu mengalir kepada setiap tubuh yang sakit, memulihkan, menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna. Oleh kuasa darah-Mu kami disehatkan, disembuhkan, dan kuasa pertolongan-Mu ya Tuhan dinyatakan bagi yang sedang dalam persoalan, pergumulan, dan masalah apapun juga. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.